guys, selamat datang di Random Talks, tempat kita membicarakan banyak hal, mulai dari berita terkini, musik, sejarah, lifestyle, dan masih banyak lainnya. So, tanpa basa-basi, let's start our Random Talks about Bruno Mars. Bruno Mars dengan nama asli Peter Gene Hernandez lahir di Honolulu, Hawaii pada tanggal 8 Oktober 1985. Sejak kecil, Bruno Mars berada dalam keluarga musisi. Ia sudah terpapar dengan dunia musik sejak ia masih kecil. Dan sampai sekarang, Bruno Mars adalah artis yang suka memadukan musik, yaitu pop, reggae, funk, soul, dan hip hop, dan juga menjadikannya artis paling berpengaruh dalam industri musik pada saat ini. Setelah pindah ke Los Angeles, karirnya mulai menanjak nih. Awal karirnya, Bruno Mars hanyalah penulis lagu untuk artis-artis lainnya. Tapi tidak butuh waktu lama, Bruno Mars akhirnya dikenal sebagai seorang penyanyi solo. Debut album pertamanya, yaitu Do Whoops and Hooligans Young, dirilis pada tahun 2010. Telah membuatnya melesat menjadi seorang bintang internasional. Meski kini kita mengenal Bruno Mars sebagai seorang bintang besar dengan segudang prestasi dan penghargaan, siapa sangka perjalanannya menuju puncak itu penuh dengan lika-liku. Saat pertama kali Bruno Mars datang ke Los Angeles, ia sempat mengalami banyak sekali penolakan. Ia juga sempat mengirimkan banyak sekali rekaman demo kepada beberapa label besar, namun tidak langsung diterima. Dan akhirnya inilah yang membuat Bruno Mars pernah sempat frustasi pada saat itu. Namun satu hal yang ia pegang adalah keyakinannya terhadap musik. Bruno Mars bekerja keras di balik layar. Ia menuliskan lagu untuk beberapa artis terkenal, dan disinilah terlihat bahwa Bruno Mars memiliki bakat untuk menuliskan sebuah lagu. Misalnya, ia pernah menuliskan lagu Right Round yang dipopulerkan oleh Florida dan juga Waving Flag untuk Kanan, lagu yang menjadi anthem Piala Dunia. Karya-karyanya ini perlahan membuat namanya mulai dikenal di kalangan industri, walaupun bukan sebagai seorang penyanyi. Sebuah titik balik besar terjadi ketika Bruno Mars bertemu dengan seorang produser terkenal bernama Philip Lawrence dan juga Ari Levine, yang akhirnya membentuk sebuah tim produksi bernama The Smashington. Mereka mulai menciptakan lagu-lagu hits untuk beberapa artis besar seperti CeeLo Green dengan lagu F*** You dan Travis McCoy dengan lagu Billionaire. Tapi nggak sampai di situ aja. Kesempatan besar untuk bersinar menjadi solois terjadi ketika Bruno Mars bekerja sama dengan B.O.B dalam lagu Nothing on You. Lagu ini menjadi hit besar dan memuncaki tanggal lagu Billboard pada Hot 100. Dan untuk pertama kalinya, publik menyadari betapa istimewanya suara Bruno Mars. Kesuksesan ini mempersiapkan panggungnya untuk debut pada album pertamanya, yaitu Do Whoops and Hooligans yang dirilis pada tahun 2010. Album ini membawakan lagu-lagu fenomenal seperti Just the Way You Are, sebuah lagu cinta manis yang menjadi anthem bagi banyak orang, memenangi Grammy Award, dan menjadikannya sebagai bintang terkenal. Lagu ini menceritakan bagaimana seseorang bisa dicintai apa adanya, dan emosi sederhana inilah yang membuat lagu ini begitu melekat di hati pendengarnya. Tak berhenti di situ saja, ada juga Grenade yang jauh lebih gelap dan penuh dengan emosi pengorbanan dalam cinta. Lagu ini menunjukkan sisi lain dari cinta, di mana kita rela memberikan segalanya, namun tidak selalu dihargai. Lagu-lagu lainnya seperti The Lazy Song yang membawa nuansa santai dan juga penuh humor, serta lagu Marry You yang sering dipakai dalam lamaran ataupun pernikahan, benar-benar memperlihatkan keberagaman gaya musik Bruno Mars. Setiap lagunya memiliki keunikan tersendiri yang membuat pendengarnya merasa terhubung dengan berbagai situasi yang ada di dalam hidup mereka. Bruno Mars tidak hanya dikenal sebagai penyanyi yang menghasilkan lagu-lagu hits, namun juga lagu-lagu dengan lirik yang sangat mendalam. So, mari kita bahas dua lagu ikoniknya, yaitu Just the Way You Are dan Talking to the Moon. Lagu pertama adalah lagu Just the Way You Are yang dirilis pada tahun 2010. Lagu ini menjadi single utama pada album pertamanya, yaitu Do Whoops and Hooligans. Liriknya menyampaikan pesan bahwa seseorang itu cantik dan berharga tanpa harus merubah apapun. Bruno Mars ingin menunjukkan bahwa cinta yang sejati adalah cinta di mana kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan daripada pasangan kita. Bukan sekedar melihat dari penampilan luarnya saja, tetapi mencintai orang tersebut karena siapa mereka sebenarnya. Itulah sebabnya lagu ini sangat menyentuh hati banyak orang, menjadi anthem bagi mereka yang merasa dicintai tanpa syarat. Lagu kedua ada Talking to the Moon. Talking to the Moon adalah salah satu lagu dengan penuh emosi pada album yang sama. Lagu ini mengisahkan seseorang yang merindukan orang yang sangat dicintainya, tetapi merasa jauh dan tidak dapat terhubung lagi. Liriknya melambangkan rasa kesepian dan perasaan tidak terjawab. Seolah-olah berbicara dengan bulan adalah satu-satunya cara untuk kita bisa merasakan kedekatan dengan orang yang kita rindukan. Lagu ini menyentuh perasaan mereka yang pernah merasakan kehilangan ataupun mereka yang sedang mengalami hubungan LDR atau jarak jauh, dan menciptakan suasana yang penuh dengan emosional. Meski tidak sepopuler dengan lagu-lagu lainnya, Talking to the Moon tetap menjadi favorit karena kedalaman liriknya. Dan saat ini, dalam dunia musik sedang booming nih lagu hasil kolaborasi dari Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang berjudul Die With a Smile.
Lagu ini memiliki perpaduan gaya musik yang unik antara pop soul ala Bruno Mars dan juga theatrical ala Lady Gaga. Gimana nih? Kalian suka nggak sih sama lagunya? Oke, itulah sekilas pembahasan tentang Bruno Mars, mulai dari awal karirnya hingga lagu-lagu yang hits dan membahas mendalam tentang lirik-liriknya. Kalau misalkan kalian punya requestan lagu ataupun band yang ingin kalian bahas, silahkan tuliskan di kolom komentar dan juga jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. And see you guys in the next episode about Random Talk. Bye-bye!